Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 17, teksnya ayat 28 sampai 40, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 28 sampai 30. Kakak Daud berkata kepada Daud, "Mengapa engkau datang? Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 40. Daud datang kepada Saul dan berkata, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu." Kesimpulannya, Eliab, kakak Daud yang tertua, bangkit amarah kepada Daud dan berkata, "Mengapa engkau datang? Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud hanya bertanya saja dan terus menanyakan kepada orang lain. Dan Daud maju kepada Saul dan berkata, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu." Jadi Saul berkata, "Pergilah." Daud mendekati orang Filistin itu bukan dengan pedang dan baju zirah, melainkan dengan kantung gembala dan batu-batunya. Ajaran tentang Allahnya hari ini pun juga tidak dijelaskan tentang firman dan perbuatan Tuhan, tetapi kita bisa tahu bahwa ia menguatkan hati Daud. Dan kedua, ia telah memberi kekuatan bagi Daud pada saat menggembalakan kambing domba. Ia menjadi kekuatan supaya Daud mengajar dan membunuh singa dan beruang. Itu pun juga tidak dijelaskan, namun kita tahu itu semua kekuatannya dan keberaniannya dari Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Eliab, kakang Daud yang tertua, bangkit amarah kepada Daud dengan berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Eliabnya sebenarnya berkata demikian itu karena iri hati tentang Daud, karena Daud diurapinya oleh Samuel. Kedua, Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ya, itu juga memang Saul menghinanya Daud. Kalau bandingkan dengan Goliat, dia begitu. Tetapi setelah mendengar cerita dari Daud, ia berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Dan ia mengenakan baju perangnya kepada Daud. Memang Daud juga itu lepas lagi karena tidak biasanya. Ketiga, Daud berkata kepada Saul tentang pada saat menggembalakannya telah menghajar dan membunuh singa dan beruang, dan berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Dan ia maju menghadap Goliat dengan kantung gembala dan batu-batu. Kelihatannya begitu. Bagi Daud, Goliatnya hanya sepertinya binatang liar, bukan sepertinya prajurit atau pahlawannya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan bangkit amarah kepada siapapun sebab iri hati, sebab hatinya malu. Ya, memang kakak tertuanya karena dengan hati itu bangkit amarah kepada Daud. Namun kita harus melihat diri sendiri dan harus mengaturnya diri. Kedua, berani dan menguatkan diri dengan percaya bahwa Tuhan menyertai Anda dan menguatkan dengan kekuatannya. Harus ingat dan kuatkan hati. Ketiga, jangan andalkan barang-barang istimewa atau cara-cara yang baru. Tetap maju dengan cara yang sudah biasa dalam Yesus Kristus. Ya, hanya dalam Yesus Kristus dengan
cara biasa dan dengan alat biasa, kita bisa mengatasinya semua tantangan ini. Barang-barang istimewa atau cara-cara yang baru, itu kedua atau tidak perlu juga. Akhirnya praktik hari ini memuji dan memuliakan nama Yesus sambil mengingat pertolongan Tuhan dan maju untuk mengatasi segala tantangan yang sedang menghadapinya dengan percaya bahwa Tuhan menyertai Anda dan menguatkan dengan kekuatannya. Inilah kehidupan orang percaya dan inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.